Karena apa yang akan dikembangkan itu berdasarkan imajinasi masing-masing yang tentu tidak sama dengan imajinasi orang lain. Ya, saya contohkan saja tadi misalnya. Kerangka yang pertama bulan Ramadan, tulis. Kemudian kerangka yang kedua ingin mudik, tulis. Kerangka yang ketiga dilarang oleh pemerintah. Kerangka yang keempat misalnya belum beli baju lebaran untuk anak. Kerangka yang kelima dan seterusnya, ya. Banyaknya kerangka itu pun tidak teracu kepada aturan-aturan baku sesuai keinginan kita. Tidak ada ketentuan berapa kerangka yang harus kita buat. Berbeda dengan karya ilmiah. Karya ilmiah ada standarnya kan, ada pemnya. Kalau tidak, kalau di kerangka cerita sastra tidak, ya. Kita ingin mengembangkan cerita itu berdasarkan kerangka yang kita buat. Misalnya tadi kan, kerangka itu karena bulan Ramadan ingin mudik tapi nggak bisa, kembangkan, ya, kembangkan ceritanya. Kemudian pemerintah ternyata melarang dan seterusnya. Itu nanti saya sampaikan di pengembangan cerita. Karena ini masih tahap merencanakan cerita. Kemudian ada teknik lagi yang biasanya saya gunakan juga, yaitu yang pertama tetap tentu dengan tema dan tujuan, ya, tidak boleh lepas dari tema dan tujuan itu. Kemudian merencanakan plot, ya. Plot itu kita bagi menjadi permulaan, kemudian pengembangan dan akhiran. Ada 3, sebagaimana tadi pengertian yang tadi disampaikan oleh pakar di atas, ya. Cerpen itu harus patuh pada 3 bagian utama, yaitu permulaan, kemudian pengembangan dan pengakhiran. Kemudian juga bisa merencanakan tokoh-tokohnya, kira-kira tokoh utamanya siapa, tokoh pendampingnya siapa. Ingat Bapak Ibu, tokoh di dalam cerpen tidak sama dengan tokoh di dalam karya cerita yang lain, di dalam karya sastra yang lain. Kalau novel bisa saja tokohnya lebih dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Di dalam cerpen, usahakan tokoh itu jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena yang akan kita kembangkan hanya satu tokoh. Hanya tokoh utamanya saja yang akan kita pegang. Akan kita jadikan sebagai tokoh sentral. Ya, jadi tokoh-tokoh yang lain sebagai tokoh tambahan saja. Kemudian bisa juga ada yang merencanakan settingnya. Ya, kalau dulu biasanya kalau kita membaca cerita itu kan pada suatu hari, gitu ya Bapak Ibu ya. Pada suatu hari atau pada waktu liburan yang lalu, bla 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 bla, ya kan? Artinya dibuka dengan setting, dengan latar tempat, boleh, ya. Tetapi dalam konteks cerita kekinian jangan terpaku ke cerita yang lazim sebagaimana cerita-cerita dulu, ya. Apalagi di dongeng, jangan. Harus dengan cerita gaya kekinian. Ya, nanti saya sampaikan di pengembangan. Oke, saya lanjutkan. Setelah merencanakan cerita, kemudian adalah menyusun cerita. Dalam menyusun cerita, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di perencanaan cerita itu, ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah bagian permulaan, kemudian bagian tengah yang nanti akan kita kembangkan, dan bagian akhir atau bagian pengakhiran, bagian penutup. Di dalam bagian permulaan, jangan sampai permulaan itu kita buat berlarut-larut, atau jangan sampai kita buat permulaan itu panjang, ya, karena hanya pembuka saja, ya, atau karena hanya penyampaian di awal sebagai pintu masuk saja. Jadi jangan terlalu banyak. Ya, kalau secara presentasinya ya lebih kurang antara 5-10%. Ya, artinya kalau misalnya dibuatkan paragraf ya antara 1 lah, ya, 1 paragraf atau mungkin 1-2 paragraf. Jangan terlalu banyak, ya. Nah, tetapi walaupun sederhana, walaupun singkat, ingat tetap harus memuat perkenalan. Nah, perkenalan tadi yang saya sampaikan, bisa saja mengenalkan, kita buka lagi di atas, bisa saja mengenalkan tokoh-tokohnya, bisa saja mengenalkan settingnya,
Ya, jadi perkenalan. Perkenalannya itu hanya sebatas sebagai penyampai di awal, sebagai pembuka saja. Jangan kemudian perkenalan ini dikembangkan menjadi cerita. Jangan. Ini sebatas untuk mengenalkan saja. Kemudian setelah mengenalkan misalnya tokoh-tokohnya dan sebagainya, barulah kita munculkan konflik. Ya, kenapa konflik kita perkenalkan di awal, di permulaan? Kenapa? Karena dari konflik inilah sebagai pemantik, sebagai katakanlah supaya orang tertarik. Ya, kita kenalkan konfliknya. Kita mulai itu ada masalah yang nanti masalah tersebut akan kita kenakan pada tokoh utamanya. Ya, jadi munculkan konflik. Konfliknya apa? Ya bisa saja sesuai dengan pengembangan yang akan Ibu buat, yang akan Bapak buat. Ya, jadi hanya mengenalkan di bagian permulaan saja munculnya konflik. Ya. Saya ambil contoh yang tadi itu, misalnya di bulan Ramadan ya, ingin pulang kampung dan lain-lain. Itu mulai muncul masalah tuh. Ya. Ingin pulang kampung tapi ternyata nggak boleh sama pemerintah. Nah, itu kan ada masalah tuh. Ya kan? Nah, kalau seperti itu berarti masalah apa itu, Bapak Ibu? Ingin mudik, ya, tapi ada larangan dari pemerintah, ya. Orang yang nekat mudik akan dikenakan denda 100 juta, ya, atau akan mendapatkan hukuman, kalau saya tidak salah, penjara 1 tahun, ya. Nah, itu karena berarti ada masalah. Ya, apa kira-kira kalau ayo, ya, masalah yang dialami oleh tokohnya. Kita kenalkan di awal. Kemudian barulah setelah pengenalan awal kita masuk, kita giring ya ke bagian intinya, bagian tengah. Bagaimana caranya? Bagian tengah ini kita mengembangkan konflik atau masalah yang kita kenalkan di awal. Ya. Dalam bagian tengah ini adalah bagian inti yang memang porsinya lebih banyak. Ya, kalau saya presentasikan antara 80 sampai 90%. Kalau misalnya antara 95 bisa ya. Katakanlah kalau misalnya awal dan akhirnya itu 10 berarti 80 sampai 90 ya, bukan 95, maaf. 80 sampai 90%. Ya, kita pegang tuh konflik yang di awal muncul, kita kembangkan ya, mulailah masuk cerita. Kemudian yang berikutnya untuk lebih menarik, untuk lebih memberikan ketegangan itu maka kita buatkan suspense ya, suspense atau kalau saya cari di pengertian di kamusnya bukan suspensi, ternyata artinya berbeda ya. Suspense dari kamus bahasa Inggris Indonesia itu artinya ketegangan. Suspense ini adalah masalah-masalah yang merupakan turunan dari masalah inti, ketegangan yang diciptakan oleh penulis sehingga masalah utama itu, masalah yang dialami oleh tokoh sentral itu menjadi masalah yang menegangkan. Ya, nanti teknisnya gimana saya akan sampaikan di teknik selanjutnya. Yang ketiga, setelah ketegangan-ketegangan kita ciptakan, maka ketegangan itu harus kita buatkan ketegangan yang lebih klimaks, puncaknya masalah, puncaknya konflik. Ya. Nah, akhir dari bagian tengah ini adalah manakala konflik yang kita ciptakan itu sudah mencapai puncaknya. Ya, sudah mencapai menurut kita misalnya, ini sudah cukup nih, jangan kita tambahkan lagi masalah lagi. Ya, jadi cukup menurut kita dengan perasaan kita cukup nih, maka segera kita batasi, segera kita akhiri. Masuklah bagian akhir atau bagian penyelesaian, bagian penutupnya. Porsinya pun sama dengan bagian awal, yaitu antara 5 sampai 10%. Di dalam bagian penyelesaian ini secara teknisnya ada 4. Ya, secara teknisnya ada 4.
Yang pertama bisa kita buat teknik menutup cerita itu dengan tertutup. Kemudian yang kedua dengan terbuka. Yang ketiga dengan lembut. Yang keempat dengan keras. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau menutup cerita dengan teknik tertutup, artinya adalah bahwa cerita yang telah kita buat tersebut, menurut kita sebagai penutupnya sudah selesai. Segera kita akhiri, sudah berakhir dan betul-betul sudah berakhir. Ya, pembaca yang membaca cerita kita pun sudah merasakan bahwa cerita tersebut sudah berakhir, sudah off, ya, tidak bisa dikembangkan lagi. Berbeda dengan cerita yang teknik menutup cerita yang kedua, yaitu teknik terbuka. Kalau tertutup sudah berakhir, sudah kita akhiri, tidak dapat dikembangkan lagi, maka teknik terbuka adalah sekalipun kita sudah menutup cerita, nih, ya ceritanya sudah selesai, tetapi pembaca ya memiliki memiliki greget untuk bisa meneruskan. Ini harusnya diterusin ini, ya kan? Nah, ini sayang sekali nih ceritanya belum memuat. Pokoknya katakanlah ada gejolak-gejolak yang muncul di dalam pembaca itu ingin meneruskan ceritanya. Padahal kita sebagai penulis yang memiliki hak untuk menutup cerita. Inilah yang disebut dengan teknik terbuka. Sudah terbuka, sudah berakhir, sudah kita tutup, tapi memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengembangkan kembali ceritanya. Itu kita lemparkan kepada pembaca. Ya. Selanjutnya yang ketiga teknik lembut. Bagaimana yang dimaksud dengan teknik lembut? Kalau yang dimaksud dengan teknik lembut adalah pembaca nih, membaca cerita kita tanpa terasa tahu-tahu udah berhenti, udah berakhir. Oh, udah selesai, nggak kerasa nih tahu-tahu udah berakhir. Nah, inilah kemahiran kita nanti nih, ya, kemahiran Bapak dan Ibu akan misalnya membuat teknik dengan lembut, berarti kita harus betul-betul membuat ini nih, membuat alur cerita dan konflik dan sebagainya sampai kemudian pembaca itu tidak merasakan bahwa ceritanya berakhir. Ya, itu lembut namanya. Yang terakhir berbeda dengan teknik lembut adalah teknik keras. Ya, teknik keras itu maksudnya begini. Cerita itu sedang asik-asiknya dibaca nih, tahu-tahu berakhir. Ya. Tahu-tahu aduh pembacanya juga waduh gimana sih kok berakhir? Nah, gitu kan. Hampir sama dengan teknik terbuka. Hanya kalau teknik terbuka itu lebih ada unsur lembutnya ya, ada unsur katakanlah tidak terlalu keras, tetapi kalau teknik keras langsung kita potong saja ya, menurut kita sudah berakhir dan tidak akan kita kembangkan. Kenapa? Karena menurut kita sudah cukup gitu loh ya. Itu namanya teknik keras. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Cukup dipahami apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Terus. Berikutnya, bagaimana cara membuka cerita? Nah, ini pengalaman saya. Pengalaman saya yang saya himpun dari beberapa buku yang saya baca dan saya juga beberapa kali mengikuti kegiatan ya tentang penulisan cerpen. Ada beberapa cara kita membuka cerita. Yang pertama, menulis kalimat atau paragraf yang mencekam. Nah, kalau dulu kita baca cerita pada suatu hari, nah, itu udah kuno, ya udah jadul. Jangan kita ikutin lagi yang seperti itu. Itu gaya-gaya yang sudah tidak masuk ke dalam gaya-gaya kekinian, gaya-gaya milenial. Jangan. Ya. Kalau misalnya kita membuka dengan cara yang pertama, membuat kalimat atau paragraf yang mencekam. Misalnya begini, tiba-tiba kursi itu bergerak sendiri, terdengar suara aneh, bulu kuduku merinding, dan ada kilatan cahaya yang masuk. Dan seterusnya. Itu kan mencekam, horor, ya kan? Mencekam, horor. Ini kelihatan kita untuk mengolah kalimat atau kata-kata itu menjadi suasana yang lebih mencekam, suasana yang memancing horor ya.
atau orang menjadi merinding. Nah, itu teknik yang pertama. Tujuannya apa? Ya, tujuannya kalau kita mahir membuka cerita seperti itu, maka orang akan tertarik, akan mengikutinya. Ya, ada daya tarik dari cerita itu kalau kita mahir mengemasnya. Ya, sebaliknya kalau kita tidak mahir, maka bisa saja orang baru baca udah langsung tutup. Jangan takut misalnya. Aduh, takut amat ini, belum apa-apa udah serem, belum apa-apa udah horor. Nah, itu langsung ditutup, langsung tidak mau melanjutkan ceritanya. Bisa saja seperti itu. Nah, disinilah kemahiran kita, kelihayan kita, kelincahan kita untuk mengemas pembuka ini dengan sekalipun kalimatnya kalimat yang mencekam, tapi ada unsur-unsur daya tariknya di situ. Ada unsur pemantiknya supaya orang lebih tertarik. Ya. Kemudian teknik yang kedua untuk membuka cerita adalah menuliskan peristiwa, ya, atau menuliskan settingnya, kemudian menuliskan tokoh-tokohnya dan lain-lain yang unik. Ya, ini unik nih, ya, garis bawahnya adalah yang unik, ya. Kenapa saya katakan yang unik? Kalau cerita yang dibuka dengan tokoh-tokoh yang biasa saja, mungkin orang sudah biasa. Kalau cerita dibuka dengan setting atau latar yang biasa saja, orang mungkin sudah biasa membaca. Dengan peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa saja, orang mungkin sudah bosan dan lain-lain. Ya, maka kita buatlah cerita itu, kita buka dengan sesuatu yang unik. Contoh, ini contoh saja. Seorang ibu, ya. Maaf banget. Kebetulan misalnya ibu itu kita gambarkan dia seorang janda misalnya. Anaknya 7. Dia hanya penjual gorengan misalnya. Ya. Tetapi hebatnya anak-anaknya itu sukses, ya, semuanya sudah kuliah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pilot dan lain-lain. Ini kan sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak masuk akal, ya, sesuatu yang menurut kita secara keumuman itu tidak lazim, tapi kita ciptakan. Orang dia ibu itu sendiri, ya, hanya berjualan gorengan, suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dia mengurusin anaknya dari kecil, ya, membiayai pendidikannya dan sebagainya sampai semua anaknya sukses. Ini sesuatu yang unik, ya. Bandingkan misalnya kita membuka cerita dengan seorang laki-laki ganteng, keturunan dari orang kaya, dia pemimpin perusahaan besar, mobilnya mewah, punya istrinya cantik, bla 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 bla. Orang mungkin tidak akan tertarik, ya, karena itu sudah biasa. Dan kemasan-kemasan cerita di sinetron sekarang juga seperti itu sudah gambaran yang sudah umum. Ya, tidak ada keunikan di dalam cerita pembuka itu, di dalam pembuka cerita yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa buatlah cerita itu diawali dengan sesuatu yang menurut kita unik, ya, tidak sama atau tidak lazim di di dalam keumuman masyarakat kita, ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menuliskan cuplikan yang membuat pembaca penasaran, ya, atau ingin tahu kelanjutan ceritanya. Kita ambil cuplikan, ya, yang cuplikan itu adalah akan kita buat itu, cuplikan tersebut adalah bagian dari isi cerita. Ya, sekalipun kita belum masuk ke dalam isi cerita, tetapi cuplikan itu adalah yang akan kita tempatkan di dalam bagian isi cerita. Jadi di awal cerita kita membuat cuplikan, tapi cuplikan itu nanti kita masukkan lagi di dalam cerita. Ya, ingat, cuplikan yang kita buat itu adalah cuplikan yang membuat orang itu penasaran. Bukan cuplikan yang hanya sebatas mengutip saja. Bukan cuplikan yang tidak ada nilai-nilai keestetikanya dan sebagainya. Jadi garis bawahnya adalah cuplikan itu membuat orang penasaran. Ya, jadi ingin mengetahui jalan cerita selanjutnya, ingin tetap membaca.
Yang berikutnya, yang keempat adalah langsung dibuka dengan dialog. Cerpen kekinian, Bapak Ibu, ya, dari beberapa cerpen yang saya baca, ada saja yang membuka cerita itu dengan dialog. Kalau dulu kan tidak ada, ya kan? Atau katakanlah kalau dulu itu tidak lazim, ya, tidak lazim membuka cerita itu dengan dialog. Kalau dulu, ya, kalau sekarang sudah umum, ya, baru membuat cerpen di awal itu sudah ada dialog, ya. Secara teorinya barangkali mungkin ini tidak bisa, tetapi dalam prakteknya, makanya tadi saya katakan praktis, ya, bisa kita buka dengan dialog. Tentu dialog yang ringan, ya, bukan dialog yang merupakan inti cerita, ya. Dialog yang sifatnya tetap sebagai pembuka. Ingat, karena yang saya bicarakan ini masih tahap membuka cerita. Ya, jadi dialog yang ringan saja, ya, jangan berlarut-larut dialog itu, ya, karena dialog yang berlarut itu masuk ke dalam bagian cerita, ya, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang memukau, kalimat-kalimat yang puitis. Bu Rokaya, tolong di Bu, suaranya. mohon maaf, Bu. Bisa saya lanjutkan? Bu Uwan, saya lanjutkan? Iya, ya Pak, dilanjut sampai pukul 11. Terima kasih. Ini masih baru jam berapa ini? Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang terakhir adalah membuka cerita itu dengan kalimat-kalimat yang puitis. Kalimat-kalimat puitis adalah kalimat-kalimat yang memukau, ya, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang mengandung makna yang dalam. Ya, bisa saja memang kita mengutip dari puisi, ya, atau bisa saja memang puisi kita ada di dalam pembuka itu, ya, atau cuplikan, ya, cuplikan kalimat-kalimat yang kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang saya katakan adalah kalimat yang puitis, ya. Tentu lagi-lagi sebagai pemantik supaya orang menjadi tertarik. Ya, oke, saya lanjutkan. Langkah berikutnya mengembangkan cerita. Setelah tadi tahapan-tahapan pembukanya kita buatkan, kemudian bagaimana cara mengembangkan cerita? Dalam mengembangkan cerita, yang pertama bisa kita ambil dari konfliknya, ya, dari konfliknya. Ingat, tanpa konflik itu bukan cerpen. Kalau tidak ada masalah, saya katakan itu bukan cerpen. Ya. Lalu apa? Ya, hanya urutan peristiwa biasa, hanya cerita-cerita biasa. Ya. Jadi harus ada cerpennya sebagaimana pemahaman cerpen yang saya buka di awal menurut menurut para pakar tadi itu. Jadi cerpen tetap kekuatannya ada di konfliknya. Kekuatannya ada di masalah, yang masalah itu adalah masalah yang dikenakan pada tokoh utamanya, tokoh sentralnya. Kemudian membuat konflik, bagaimana caranya? Yang pertama, konflik di dalam batinnya, konflik fisiologis. Ya, seperti tadi itu, ingin pulang kampung, tapi ada larangan dari pemerintah. Takut banget kalau misalkan pulang kampung nanti di jalan ada apa-apa, di-stop oleh dishub, di-stop oleh polisi, kemudian dikarantina dan lain-lain. Ada konflik, ya, ada konflik batin, ya, ketakutan-ketakutan yang dialami oleh tokoh utama yang dirasakan di dalam batinnya. Kemudian bisa saja konflik yang kita ciptakan itu konflik yang berasal dari luar tokoh utama, ya. Bisa dari situasi alam, ya, misalnya ada karena banjir, karena situasi gunung meletus dan lain-lain, atau situasi politik, ya, politik yang sedang kemelut misalnya, kemudian kita ciptakan menjadi konflik di dalam cerita yang akan kita buat, atau konflik keluarga, konflik sosial dan lain-lain. Kalau tadi yang saya contohkan adalah masalah ingin pulang kampung, kemudian anak belum beli baju, lebih tepat berarti konfliknya konflik keluarga, ya. Atau kalau misalnya ada masalah-masalah di dalam lingkungan, bisa aja masuk ke konflik sosial dan lain-lain. Yang ketiga, konflik itu bisa dengan tokoh lain.
Kalau konflik dengan tokoh lain berarti kita ciptakan si tokoh utama itu punya masalah dengan orang lain, dengan tokoh lain. Masalahnya apa? Ya sudah, itu kewenangan kita sebagai penulis. Ya, bisa saja karena dia ingin pulang kampung tapi masih meninggalkan hutang misalnya, ya kan, dari temannya. Sementara temannya menagih terus nih karena temannya juga ingin pulang kampung. Nah, berarti kan ada masalah juga tuh. Ya, kemudian temannya juga menelpon dan seterusnya. Ya, buatlah konflik-konflik itu, ya, yang dikenakan kepada tokoh utama, tetapi konflik yang ketiga ini, konflik tersebut berasal dari orang lain atau dari tokoh lain. Yang berikutnya adalah menutup cerita. Setelah konflik itu menurut kita sudah memuncak, ya, dalam grafiknya, misalnya begini, konflik naik, ya. Ingat, masalah yang harus kita pegang adalah masalah utama. Kita kembali ke yang tadi itu. Masalah yang kita pegang sekali lagi adalah masalah utama. Masalah-masalah lain adalah masalah-masalah turunan dari masalah utama. Atau masalah-masalah yang lain adalah masalah yang sifatnya hanya tambahan. Jadi masalah utama itu setelah kita kembangkan, ya, dengan masalah-masalah tambahan, maka masalah itu memuncak. Sudah kita kendalikan ini, jangan sampai berlarut-larut, ya. Ciptakanlah bagian yang terakhir, bagian penutupnya, ya. Segera akhiri masalah itu atau masalah plot, ya, masalah konflik yang dialami itu segera diakhiri, jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan dibiarkan kita menciptakan cerita itu terus, ya. Ya, segera diakhiri kalau menurut kita sudah mencapai batasnya ini. Ya, ingat, ya, batasnya bagaimana yang kita jadikan patokan. Pertama, kalau kita menulisnya di laptop, ketahuan sudah dapat berapa halaman ini, ya. Jangan keasikan mengetik, keasikan tahu-tahu sudah 10 halaman. Ini berlarut-larut ini namanya, ya. Atau kita lihat misalnya di jumlah karakternya, sudah cukup ini, ya, lebih dari 8.000 karakter. Cukup, jangan terlalu banyak, ya. Lihat ke situ patokannya. Jangan karena kita saking asiknya mengetik kita lupa. Ingat, sekali lagi ingat, ini bukan novel. Ini cerita singkat, kisahan pendek, ya, yang harus kita batasi. Batasi jumlah halamannya, batasi alurnya, batasi juga konfliknya dan lain-lain sampai dengan menurut kita harus berakhir. Plot dapat diakhiri secara tertutup, terbuka, lembut atau keras sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, tergantung menurut kita sebagai penulisnya ini akan apa nih efek yang muncul dari pembaca. Kita harus bisa membaca ke sana. Kita harus mengira-ngira bahwa setelah pembaca membaca tulisan saya, setelah pembaca membaca cerpen saya nih, kayaknya ini pembaca itu kayaknya enaknya pakai teknik tertutup nih. Ini kita yang mengendalikan, ya. Jadi kita bisa memilih antara mau yang tertutup, terbuka, lembut atau keras, ya. Ini semuanya ada di dalam kendali kita sebagai penulisnya. Tetapi kita harus membaca situasi katakanlah fisiologis pembaca yang menurut kita seperti itu. Akan seperti apa nih pasnya. Kemudian tutuplah cerita dengan 1 atau 2 paragraf yang sugestif, paragraf-paragraf yang mampu menimbulkan imajinatif pembacanya, ya. Bisa saja kalimat penutupnya itu dapat berupa pernyataan. Misalnya, setelah tokoh utama itu dapat mengatasi masalahnya, kemudian dia dapat pulang kampung misalnya dengan selamat, sampailah di tempat tujuan, sampailah di kampung halamannya, selesai, ya kan? Itu kan berarti sudah selesai itu, pernyataannya sudah berakhir, ya.
kalimat-kalimat yang kita sampaikan sebagai penutupnya sudah berakhir. Ya, ini hanya satu contoh saja. Kemudian bisa juga penutup itu kita gunakan kalimat pertanyaan. Apakah Udin dapat pulang kampung? Ya kan, si tokoh utama itu misalnya namanya Udin. Apakah Udin dapat pulang kampung? Tanda tanya. Udah selesai. Lah, kok ceritanya malah diakhiri dengan pertanyaan? Itu sah dalam cerita-cerita kekinian. Ya, pertanyaan. Berarti kalau seperti ini apa namanya, Ibu? Teknik apa yang kita gunakan? Apa Bu Uwan? Teknik apa Bu Uwan yang kita gunakan kalau kita menutup cerita dengan pertanyaan? Iya. Terbuka, ya. Atau katakanlah kalau misalnya tadi dengan pertanyaan itu berarti kita sudah mengakhiri tapi masih seolah-olah dalam tanda kutip masih menggantung, padahal udah berakhir, ya. Kita masih memberikan. Memungkinkan banyak ini ya Pak. Betul, opsi-opsi yang akan muncul dari pembaca itu harus kita perkirakan. Ya, tadi itu di sini nih, ya di sini nih. Efek apa yang akan diharapkan dari pembaca? Ini nih di sini nih, kelihayan kita akan menentukan teknik menutup cerita, ya. Pertanyaan. Atau yang berikutnya melukiskan suasana yang menegaskan bahwa memang cerita itu sudah berakhir. Suasananya, ya. Bisa suasana secara suasana penggambaran dari latar yang dialami oleh tokoh itu, ya, yang menegaskan bahwa memang sudah berakhir, ya. Misalnya setelah sampai ke kampung halaman, bertemulah Udin dengan keluarga besarnya di kampung halaman. Dia kemudian bertemu dengan dengan ibunya, ya. Dan kemudian dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Selesai. Ada suasana yang kita bangun, ya, suasana gembira misalnya setelah perjuangan berat untuk bisa pulang kampung, akhirnya alhamdulillah bisa tercapai, bisa pulang kampung sampai ke kampung halaman, ketemu dengan ibunya yang sudah sepuh, ketemu dengan kakak-kakaknya, ketemu dengan ponakan-ponakannya dan sebagainya. Ciptakan suasana, ya, suasana. Nah, dan suasana itu suasana yang menandakan bahwa ceritanya berakhir. Bisa juga kita menutup cerita dengan perasaan tokoh tadi itu, tokoh itu merasa senang dan lain-lain, ya. Atau sebaliknya malah karena tidak dapat pulang kampung, tokoh itu merasa sedih, ya. Harusnya bisa silaturahmi dengan keluarga besarnya, bisa mencium kaki ibunya, tapi karena ada larangan dari pemerintah, akhirnya justru nggak bisa pulang kampung. Ciptakan suasana perasaan-perasaan yang dialami oleh tokohnya, ya. Atau juga kalau tadi dibuka dengan dialog, kembali ditutup juga dengan dialog, itu bisa saja, ya. Jadi mengakhiri cerita itu dengan dialog, ya. Nah, kalau tadi dialognya dialog pembuka, kalau ini dialog penutup, ya. Itu saja Bapak Ibu, ya. Ini sekedar untuk sharing saja. Artinya apa? Bahwa teknik praktis yang saya sampaikan ini lagi-lagi adalah berdasarkan pengalaman saya, ya, berdasarkan apa yang saya selama ini saya lakukan, dan juga saya pun tidak serta-merta berani memberikan teknik ini kepada Bapak dan Ibu tanpa dasar, ya. Saya baca-baca dulu referensinya, ya. Saya diskusikan dulu dengan beberapa katakanlah dengan beberapa orang dan lain-lain. Barulah saya memberanikan diri untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu pasti lebih mahir daripada saya, pasti memiliki teknik-teknik tertentu. Ya, ada kalanya teknik itu adalah teknik spontanitas, bisa saja. Ya, ada kalanya pula teknik itu adalah teknik terstruktur. Yang saya sampaikan ini teknik struktur. Ya, kita taat pada struktur yang kita buat. Ya. Orang kadang-kadang begini Bapak Ibu, ya, kalau mau bikin cerita kadang-kadang lagi ingat nih, tulis satu paragraf, ya, kemudian besoknya lagi mumpung ada waktu nulis lagi, tanpa struktur yang saya sampaikan itu pun bisa, namanya juga teknik, ya. Jadi lagi-lagi dalam hal ini apapun teknik yang nanti Bapak dan Ibu akan buat, saya sepenuhnya menyerahkan kepada Bapak dan Ibu.
Adapun yang saya sampaikan ya adalah teknik praktis yang selama ini ya seringkali saya gunakan. Bisa saja Bapak dan Ibu nanti memakai apa yang saya buat ini ya. Syukur-syukur katakanlah ini sebagai patokan Bapak dan Ibu nanti dalam membuat cerita ya. Karena lagi-lagi kita harus taat kepada aturan-aturan kepenulisan ya. Pertama misalnya tetap kita buat dengan garis besarnya, kerangkanya ya. Kemudian kita merencanakan ceritanya, menyusun ceritanya, membuka ceritanya, mengembangkan cerita sampai dengan menutup cerita. Ini struktur ya. Katakanlah acuan yang sudah memang menjadi urutan-urutan yang kalau kita taat pada urutan itu maka kita akan gampang mengembangkan cerita yang akan kita buat. Ya, itu saja Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ya karena terbatas oleh durasi, waktu yang diberikan oleh Ibu Uwan adalah sampai jam 11. Ini sudah jam 10.52, masih 8 menit. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, saya harus menyampaikan, harus mengulang kembali bahwa saya sama sekali tidak bermaksud menggurui Bapak dan Ibu. Saya yakin sekali, yakin seyakin-yakinnya bahwa Bapak dan Ibu pasti lebih jago daripada saya. Ini hanya sedikit, katakanlah sedikit sekali ilmu yang saya sampaikan, yang barangkali Bapak dan Ibu juga, Pak ini mah sudah biasa. Ya, itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tentu saya banyak kesalahan dalam menyampaikan ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, di bulan yang suci ini, bulan yang baik, mari kita saling memaafkan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Puan. Silakan Ibu. Tidak menampilkan contoh cerpennya, Pak. Sebentar. Sebentar dulu, terima kasih Pak Wasadi. Berikutnya ini ada sesi tanya jawab ya Pak ya? Silakan. Iya, dari para peserta mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan bisa mengangkat tangan atau melalui chat juga dipersilahkan. Bu Wan, saya mau nanya. Iya boleh. Silakan, mangga. Ini silakan Bu Sofia Dewi dari Al-Ijah Kota Serang. Setelah Ya. itu saya ya. Mangga. Kalau orang Serang kalau Terima nggak salah kasih. mah Jawa juga ya. Udah boleh nih Bu Wan. Ya, ini penulis juga Silakan. Pak. Beliau penulis juga nih. Woi, aduh, gemetar ini saya ngadepin penulis mah. Tapi kita saling sharing saja ya Bu ya. Saling sharing saja. Silakan, Ya, mangga Bu. Ibu silakan. Mangga Ibu silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya telat masuknya nih ya. Udah mau akhir baru masuk. Oh gitu. ada beberapa kendala gitu. Cuma yang ingin saya tanyakan, yang pertama boleh minta materinya enggak? Oh silakan. Materi sudah saya share di grup peserta ya Ibu Bapak ya. Materi baru sudah saya masuk, share. Ya. Iya, tadi sudah saya share. Silakan dibuka-buka. Yang kedua, mau nanya nih Pak, punten. Mangga. Saya kan senang bikin cerita. Cuma cerita saya itu kadang-kadang kalau dikirim ke media gitu, selalu ada yang terbit, ada yang tidak gitu. Kebanyakannya tidak gitu ya. Ketika saya tanya itu, ternyata kekurangan saya adalah membangun konflik gitu. Konfliknya katanya kurang tajam gitu. Jadi apakah sebuah cerita itu kalau konfliknya tajam itu menarik atau bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Oke. Ya, Bagaimana Ibu moderator? 3 dulu ya Pak ya, mungkin 3 pertanyaan dulu, nanti Saya langsung jawab. Ya boleh Bu Yaya. Terima kasih. Pak Wasadi, perkenalkan, saya juga penulis, yaitu penulis daftar nilai Pak.
Penulis daftar nilai. Ah, Ibu mah bisa baik. Terima kasih. Kalau kita berbicara tadi ada struktur dengan ada alur ya Pak ya. Jadi Iya. kalau struktur singkatnya atau sederhananya adalah bagian awal atau orientasi, tengah komplikasi, dan akhir resolusi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya. Mungkin itu cerita, kalau saya katakan itu cerita yang konvensional, ya seperti itu. Karena sering juga kita membaca cerita apapun itu dimulai dengan konflik. Ternyata alur itu masuk ke teknik tadi Bapak katakan. Ada alur maju, mundur, atau campuran. Nah, yang mungkin permasalahannya apa hubungannya antara struktur dengan alur atau teknik ini, Pak? Kemudian yang keduanya, ini mungkin saya hanya mengingatkan saja, meskipun saya bukan penulis cerita, bahwa ada pesan dari Bapak Kepala Badan Bahasa, bahwa kita itu kalau mau menulis cerita diusahakan tokoh utamanya itu adalah, karena saya guru SMP, adalah anak SMP, karena itu cerita yang masih sangat langka dan sangat dinantikan gitu Pak. Terima kasih, Puan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yaya dari SMP 12. Mungkin satu lagi dipersilahkan. Ada dari, silakan. Halo. Bu mau nanya. Saya mau nanya, Bu. Ya, mangga Iya, silakan dari siapa ya? Bu Nanik, Bu Nanik. Bu Nanik. Ya. Kalau nggak salah dari Bu Tangsel Nanik ini dulu. kali. Dari mana Bu Nanik? Silakan. Dari Tangsel kali. Dari Tangsel. Tuh, teman saya Dari ini. Tangsel Pak Oh, Hadi. iya. Ya, apa kabar Bu Silakan Nani? Bu Nanik Nurjana. Ya, Bu Nani mangga. Monggo. Alhamdulillah baik Pak. Kebetulan saya bukan penulis tapi suka membaca lagi. Saya bukan penulis ya Pak Hadi ya, tapi saya ingin bisa nulis. Ya, penulis Ibu mah. Enggak. Tadi saya melihat ini lah Pak yang di membuka cerita itu Pak, ya kan buka cerita itu kan ada tulisan menuliskan cuplikan yang membuat pembaca penasaran, itu kan ya, atau ingin tahu kelanjutan ceritanya. Itu kan kalau Bapak tadi bilang bisa ditaruh di mana sih itu Pak tepatnya ya? Kalau tadi Bapak Hadi kan bilang di itu ya Pak ya, di isi, bisa masuk ke isi, ya kan Pak ya? Terus kalau masuk di isi itu terus bagaimana gitu? Apa itu bukan sudah termasuk isinya gitu? Kalau cuplikan itu kan hanya sebagian gitu loh, saya agak kurang paham gitu. Iya. Oke, Agak cukup kurang Bu paham Nani. di situ. Biasanya kan Iya. kalau cuplikan itu sedikit Betul. atau apa sebelum cerita atau di luar, ditaruhnya di luar cerita atau di dalam isi. Kalau di dalam isi tuh bagaimana gitu meletakkan. Itu aja sih Pak. Terima kasih ya. Oke. Cukup Bu Nani. Iya, terima kasih. Silakan Pak Hadi, ini ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dari ya. Bu Sofia Dewi dari SMP IT Al-Ija, dari Bu Yaya SMP 12, dan dari Bu Nanik. Nah, ini 3 pertanyaan itu yang langsung, dan di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama dulu. Iya, silakan Pak Hadi. Baik Bu Puan, moderator. Yang pertama saya akan menjawab dari SMP IT. Mohon maaf tadi saya belum sempat menulis namanya. Bu Sofia Dewi. Oh, Ibu Sofia Dewi. Oke, saya mencatat pertanyaannya begini. Pak Hadi, mohon maaf. Mengenai materi ya. Pak Hadi, mohon maaf, boleh ditutup nggak green screen-nya dulu? Oh iya, maaf. Saya tutup dulu ya. Ya. Oke. Nah, iya. Cukup? Saya jawab ya langsung ya, Bu Wan ya. Silakan Pak Hadi. Mengenai materi, kebetulan tadi saya sudah share di grup peserta ya, termasuk narasumber biodata saya sebagai narasumber juga saya share ya. Semata-mata kita berbagi saja ya materi yang saya sampaikan supaya bisa dipelajari, dibaca-baca oleh Bapak dan Ibu. Kemudian mengenai saya siapa, ya mudah-mudahan bisa dibaca juga. Ya, kalau Bu Nani di Tangerang Selatan, ada beberapa teman dari Tangerang Selatan tentu sudah kenal siapa saya. Ya, tetapi Bapak Ibu yang bukan dari Tangerang Selatan, ya pasti masih asing dengan saya.
Sekali lagi materi sudah saya share. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai ibu ini punya pengalaman suka membuat cerita ini, ceritanya nih ya, senang membuat cerita, kemudian dikirim ke media, ya, ada yang dimuat, ada yang dikembalikan, ada yang tidak ada kabar sama sekali, ya. Kemudian apakah sebuah cerita itu karena konfliknya yang menarik? Nah, jawaban saya begini, Ibu Sofia. Apa yang dialami oleh Ibu sama dengan apa yang saya alami. Ya. Saya bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali mengirim cerpen, mengirim puisi, mengirim tulisan ke media. Mungkin banyak yang lebih ditolak daripada yang tulisan saya dimuat. Ya. Banyak yang ditolak. Artinya apa? Setelah kita mengirim kemudian dikembalikan ke lewat email atau barangkali sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun nggak ada kabarnya, berarti pasti nggak dimuat. Apakah seperti itu membuat kita menjadi putus asa? Jangan. Ya, pengalaman saya justru yang seperti ini memicu kita untuk lebih aktif lagi menulis, untuk lebih terpacu lagi. Oh, berarti tulisan saya oleh redakturnya jelek nih, ya kan? Ada apa dengan tulisan saya? Kenapa nggak dimuat? Ya, nah, sekali lagi saya pun sama seperti itu, Bu Sofia. Ya, saya sudah berpuluh-puluh kali ngirim tulisan ke media-media, baik lokal maupun nasional, ya, yang cakupannya lebih luas. Yang tidak ada kabarnya itu sudah bukan sekali, 2 kali, sering kali, ya. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap mencoba untuk terus menulis, mencoba untuk selalu mengirimkan, ya. Kebetulan di akhir-akhir sekarang ini, ya, beberapa tahun ke belakang, alhamdulillah sering dimuat tulisan saya. Mungkin karena bosan kali redaktornya. Wah, ini dari penulis yang kemarin ditolak ini, ngirim lagi nih, ya. Berikutnya ada lagi, kirim lagi dari kata kuncinya begini. Saya kebetulan punya teman beberapa redaktur, ya. Kata kuncinya menurut teman saya adalah kalau kita sering mengirim naskah, ya, dengan isi yang berbeda ke suatu media, maka karena seringnya itu akan diapalin tuh oleh redakturnya, ya. Saking diapalinnya lama-lama diloloskan, seperti itu, ya. Ini satu indikator saja, ya, satu pengalaman saja. Ya, tetapi terlepas daripada itu, yang ingin saya sampaikan adalah Ibu Sofia dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, termasuk untuk saya pribadi, jangan kita berputus asa dalam menulis, ya. Jangan kita malas atau down untuk mengirim karya, jangan, ya. Tetaplah kita menyempatkan waktu di sela kesibukan kita untuk tetap berkarya. Saya berapa kali mengingatkan kepada teman-teman, terutama di Tangerang Selatan, bahwa kita sebagai pendidik, ya, sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia. Walaupun mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, tetapi di dalamnya ada muatan sastra. Ya, kalau begitu kita adalah pengajar bahasa dan sastra Indonesia. Maka tidak salah dan menurut saya itu suatu keharusan bagi kita ini untuk bisa menciptakan karya sastra. Sekalipun konteksnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sekalipun apa yang kita ciptakan atau apa yang kita tulis itu ya tidak harus sempurna, ya. Artinya kalau misalnya misalnya kita menulis cerpen menurut saya bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Itu relatif, subjektif, ya. Tidak ada suatu karya yang betul-betul objektif. Semuanya subjektif. Ya. Saya pernah membaca begini Bapak Ibu. Seorang kritikus hebat, ya, itu namanya H.B. Yasin. Dia kan dianggap sebagai kritikus patokannya kritikus di Indonesia, paus sastra Indonesia, ya. Beliau mengatakan bahwa sekalipun dirinya adalah seorang kritikus, seorang penilai karya sastra orang lain, dia itu tidak mahir menulis karya sastra, ya. Yang ingin saya katakan adalah begini, ya, orang hebat pun mengakui seperti itu. Penilaian karya sastra itu subjektif, ya.
keobjektifannya adalah manakala dikaitkan dengan teori-teori tentang sastra. Itu objektifnya di sana. Tetapi pada dasarnya penilaiannya adalah objektif. Sebagaimana yang tadi Bu Sofia sampaikan bahwa kalau karya kita tidak dimuat berarti ada apa dengan karya kita, ya? Bisa saja. Apakah sebuah cerita itu karena konfliknya yang menarik? Pasti. Konfliknya harus kita kuatkan. Tadi saya katakan bahwa kekuatan cerpen kita adalah dari konfliknya. Tidak ada konflik, maka itu bukan cerpen. Ya. Jadi kekuatannya ada di konfliknya. Konflik harus menarik. Kalau tidak menarik, ya orang tidak tertarik untuk membaca. Tidak ada suspense di dalamnya. Ya, jadi sekali lagi pertanyaannya saya jawab. Yang kedua adalah konflik harus menarik. Ya, itu Bu Sofia. Apa yang saya jawab mungkin bisa dipahami? Bagaimana? Paham? Ya, ini apa? Menarik juga kan subjektif ya. Iya, betul. Jadi betul. Terkadang kita udah bikin benar-benar menarik, tapi ada lagi yang lebih menarik gitu. Jadi makanya kita diabaikan gitu. Ada langit di atas langit gitu kan? Iya. Jadi seperti itu memang ya. Tadi saya katakan bahwa penilaian itu dasarnya penilaian adalah subjektif dasarnya. Ya, keobjektifannya apabila dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung penilaian tersebut. Yang sederhana saja kita sebagai guru nih, kita menilai karya siswa kita tentu subjektif menurut saya, menurut kita, ya kan? Ya, misalnya siswa kita suruh membuat cerita inspiratif misalnya. Ya, kalau di SMP kan ada tuh kelas 9 kan, cerita inspiratif. Coba nak bikin cerita inspiratif, kalian nanti buat cerita inspiratif berdasarkan pengalaman kalian. Tentu dari sekian banyak cerita yang dihasilkan oleh anak didik kita nilai juga berdasarkan subjektivitas dari kita kan. Tidak mungkin objektif. Kenapa? Karena belum tentu penilaian dari guru lain sama dengan kita, gitu ya. Jadi yang dimaksud oleh saya menarik di sini adalah ada katakanlah ada daya tarik yang membuat orang terpancing atau terpantik untuk mengikuti cerita yang kita buat. Di situ ya, memang dasarnya subjektif, tetapi kemenarikannya itu harus menurut kita harus dinikmati oleh pembaca yang akan membaca karya kita. Begitu Ibu Sofia. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan kemudian nomor 2. Yang nomor 2 dari Bu Yaya. Struktur alur ya. Tadi alurnya apa? Strukturnya ada awal, tengah, akhir. Ya. Kemudian sering dimulai dengan konflik, ternyata alurnya masuk. Apakah alur apakah alur dulu atau teknik dulu gitu ya? Tadi saya sampaikan dasar penulisan kita ya adalah tergantung kita. Ya, saya akan membuat cerpen itu. Apakah saya harus mengikuti struktur yang tadi saya buat atau secara spontanitas, secara situasional, secara refleksi dan lain-lain. Ini semuanya adalah tergantung kita sebagai penulisnya. Yang saya katakan tadi adalah acuan-acuan standar, acuan-acuan praktis saja, ya. Bapak dan Ibu tidak mutlak harus mengikuti apa yang saya sampaikan, tetapi kalau mau mengikuti itu maka struktur itu akan mengarahkan kepada kita untuk menulis cerpen secara katakanlah dari mulai awal sampai dengan berakhir cerita itu bisa mengikuti alur itu, bisa mengikuti struktur itu, ya. Apakah harus diawali dengan alur? Ya, tadi kan saya sampaikan di awal tadi itu. Bisa saja dalam perencanaan atau dalam permulaan cerita itu kita mengenalkan alurnya, ya kan? Kalau dulu kan pada suatu hari, kan? Kita ganti dengan cerita itu, dengan pembuka cerita itu, misalnya dengan apa? Mengenalkan suasana barangkali, atau mengenalkan tokoh-tokohnya, ya kan? Dan lain-lain. Ini bisa di awal, ya. Kemudian bisa juga tadi diawali dengan adanya munculnya konflik. Ingat, konflik yang dimaksud di awal tadi bukan konflik yang dikembangkan di dalam cerita, bukan.
konflik yang nanti akan kita kembangkan di dalam bagian tengah. Jadi hanya mengenalkan saja, ya. Kalau misalnya dibuka dengan percakapan, bagaimana ini Bu? Iya ya Pak, bagaimana Pak? Kan sekarang sudah mau berakhir Ramadan, sementara anak-anak kita belum kita belikan baju. Ini kan dialog tuh, ya. Tapi dari dialog itu kan sebetulnya ada masalah, ya enggak? Maksudnya begini, ini saya analogikan, saya buat contoh yang sederhana saja. Saya akan membuat cerpen, ya. Saya awali dengan dialog suami istri, ya. Sekalipun tidak saya sebutkan suami istri, tetapi dari dialog itu pembaca akan mengetahui bahwa yang sedang berdialog itu adalah suami istri. Bagaimana Pak? Misalnya, iya ya Bu, saya juga bingung misalnya, atau Bapak juga bingung. Kan sekarang sudah mau Lebaran, sementara anak-anak kita belum kita belikan baju. Bapak juga belum THR belum turun misalnya, ya kan? Dialog-dialog singkat saja, dialog-dialog yang pokoknya dialog-dialog sederhana. Tapi dari dialog sederhana itu pembaca akan mengetahui yang pertama tokohnya. Tokohnya siapa kira-kira dari dialog itu menurut Bapak Ayah dan Ibu? dan Ibu. Ayah dan Ibu, ya, suami istri. Ya. Kemudian pasti ada suasana di situ tuh. Ya kan? Suasana apa itu kira-kira? Ya kan? Sudah mau Lebaran, belum beli baju, THR belum turun. Galau, Pak. Galau, ya kan? Suasana galau, Suasananya galau. Gimana ini, ketupat juga belum bikin, duit belum punya, THR belum turun, anak belum beli baju, kontrakan belum bayar misalnya, ya kan? Ada suasana-suasana yang kita bangun dari dialog loh, dari dialog. Kita tidak menggambarkan itu si bapak, kita tidak menggambarkan itu si ibu, kita tidak menggambarkan suasana yang lebih menjangkau dengan kalimat-kalimat latar dan lain-lain. Tapi dari percakapan itu sudah memunculkan tokohnya kita ciptakan, suasananya kita bangun, latarnya juga. Menurut Bapak dan Ibu itu latarnya kira-kira di mana? Nggak mungkin latarnya di kebun atau nggak mungkin latarnya di sekolah. Kan latarnya pasti di keluarga ya, di dalam rumah ya. Nggak mau tinggal tiga ininya juga. Ya, kamar tuh. Atau mungkin bisa di kebun, di sawah, tapi kan dalam latar yang di sini latar yang ada kaitannya dengan apa yang didialogkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi dari situlah munculnya konflik. Kita kenalkan. Dari percakapan itu ada konflik nih, ada masalah nih. Itu. Ya, ini cukup perkenalkan saja, ya. Pengembangannya itu nanti di tengahnya. Ini diawali saja oleh dialog yang memunculkan konflik, ya, Bapak Ibu ya. Kemudian tadi saya menyimak juga tuh menurut Kepala Kantor Bahasa Banten, biasanya tokoh utama itu kalau kita mengajar anak SMP nanti tokoh utama yang ada kaitannya dengan SMP. Kemarin kami panitia juga sudah membahas ke situ ya. Tema itu adalah tema yang bebas. Nanti Bapak Ibu juga membuat cerpen dengan tema yang bebas, tetapi ya dengan catatan kalau bisa tema yang nanti Bapak dan Ibu buat adalah ada kaitannya dengan nanti nih kira-kira nih bisa dimasukkan dalam bahan ajar Bapak dan Ibu. Kalau kita ngajar SMP, saya kebetulan ngajar SMP. Ya nanti kira-kira ya bisa masuk nih dibaca oleh anak SMP. Ini pesan dari Pak Kepala Banten, Kepala Kantor Bahasa Banten, menurut saya tepat ya. Tetapi tidak mutlak ya. Tentu kita sebagai penulis memiliki hak sepenuhnya untuk mau membuat tema tentang apa, ya kan? Apa tentang sosial, apakah tentang keluarga, apakah tentang politik, apakah tentang remaja, tentang anak-anak dan sebagainya. Ya, kita jangan dibatasi dengan pemahaman-pemahaman yang justru nanti akan mengekang mengekang kreativitas kita dalam menulis. Ya, tema itu sebagai acuan dasar yang tidak boleh kita lepaskan, tetapi jangan dibatasi. Ya, artinya kalau toh nanti misalnya temanya tentang anak SMP, oke, ya, tidak mutlak gitu loh maksud saya. Silakan walaupun Bapak dan Ibu mengajar SMP, bisa saja membuat cerita tentang
anak-anak, ya. Dosen saja, ya, dosen saja kadang-kadang membuat cerita anak, ya kan? Padahal sehari-hari dia ngajar mahasiswa, gitu loh, ya. Walaupun dalam tanda kutip tidak nyambung dengan apa yang diajarkan, tetapi sah-sah saja, ya. Itu saja maksud saya. Bu Yaya, bagaimana penjelasan saya? Sangat jelas, terima kasih Pak Hadi. Alhamdulillah. Ya, Ya. lanjut ya, Bu Ya. Wan, yang ketiga ya. Ya, terima Yang ketiga kasih dari Pak. teman saya ini, dari Tangerang Ya, Selatan, Bu Bu Nani. Nani. Nah, Ya, udah lama nggak silakan. ketemu nih Bu Nani nih. Karena pandemi, saya dan teman-teman di Tangerang Selatan ini, aduh, tapi komunikasi di MGMP, di grup MGMP, alhamdulillah selalu berjalan. Oke, pertanyaan Bu Nani, membuka cerita dengan cuplikan yang membuat orang penasaran ya Bu Nani ya. Cuplikan tadi, ya, yang saya maksudkan adalah yang kira-kira ini cuplikan ini nanti ada di dalam cerita. Kan kita baru membuka nih, otomatis di dalam isinya belum ada kan? Nah, jadi cuplikan itu yang menurut kita sebagai penulis adalah cuplikan yang bagus, yang menarik, yang nanti orang menjadi tertarik. Yang nanti cuplikan ini akan kita pure tempatkan di dalam isi cerita. Itu Bu Nani maksud saya, ya. Jadi kita belum tahu nih isi ceritanya seperti apa, tapi dalam bayangan kita akan mengembangkannya begini loh, bla 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 bla. Nah, itu dari bla 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 blanya itu ada cuplikan itu, ada kutipan itu, ya. Jadi kutipan yang masuk dalam isi, ya. Di dalam isi sesungguhnya adalah merupakan isi dari cerita, ya. Hanya saja isi dari cerita itu sebagian kecilnya kita pungut, kita ambil, kita kutip, kita tempatkan di awal. Ya, tentu yang kita kutip itu adalah yang menurut kita menarik. Ya, mungkin ada kalimat narasi yang bagus nih misalnya, ya, itu. Atau teknik yang Ibu akan gunakan tadi, misalnya Ibu buat dulu nih, ya. Kemudian kira-kira satu kalimat ini, katakanlah kutipan itu berupa kalimat ya, katakanlah berupa kalimat. Kalimat itu akan saya tempatkan lagi di tengah nih ya, sebagai bagian dari cerita. Itu loh Bu Nani. Ya. Jadi lagi-lagi kutipan yang saya maksudkan adalah kalau kita membaca buku-buku non sastra kan biasanya kita membuat semacam resensi ya, atau semacam katakanlah kita memungut kutipan-kutipan. Dalam menulis cerpen pun seperti itu bisa ya. Jadi kalimat pembuka itu kita masukkan lagi di dalam isinya. Itu Bu Nani. Ya, cukup Bu Nani. Oke, Pak Hadi. Iya. Paham ya? Cukup Bu. Iya, terima kasih. Paham. Ya, kembali ke moderator, Ya. silakan. Terima kasih Pak Hadi. Ternyata ini antusias peserta sangat luar biasa Pak. Semuanya ini tertarik. Banyak chat ya. Ya, ini boleh, kita silakan. ambil pertanyaan dari chat dulu ya. 3 Boleh. pertanyaan. Dari Pak Yohan, SMA Citra Berkat. Dari mana ini Pak Yohan? Pak Yohan ada? Dari Kabupaten Tangerang, Bu, Pak Yohan. Iya, Kabupaten ya. Tangerang. Ini pertanyaannya, Pak. Kalau novel itu ada yang berseri. Nah, bagaimana dengan cerpen? Nah, itu yang ya dari Pak Yohan. Yang kedua, dari Bu Nining. Dari mana Bu Nining? Mohon maaf. Dari SMA 17, Bu. Dari SMA 17 Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Ini pertanyaannya, tips untuk memunculkan inspirasi dalam menulis cerpen. Nah, ini dari Bu Nining. Yang ketiga dari Bu Dewi Wahyuni. Ya. Yang ketiga dari Bu Dewi Wahyuni. Kalau kabel sambung dari Tangerang Selatan itu. Ya. Coba lihat HP-mu. Ya, Pak. Ini perwakilan dari SD sepertinya nih. Bagaimana mengajak anak SD kelas 3 Niro itu rusak. untuk menulis cerita Itu namanya sederhana. kabel sambung ya? Oke.
Mm-mm. Mm-mm. Cukup 3. Refillnya ada Ya, nggak tuh? 3 dulu. Oke, terima kasih. Ya. Ini Berikutnya, Bu, ya. 3 dulu kali ya. Ya, berikutnya Pak Oke. nanti ada mungkin supaya menyebar nih pertanyaannya ada dari bapak-bapak atau dari kabupaten yang lain boleh, dari Pandeglang atau dari Lebak mungkin supaya adil. Rata. Ya. Adil. Ya, kemudian Pak ini ada yang penasaran juga karya-karya dari Pak Hadi nih, coba di-share katanya sebagai contoh untuk gitu. Ya, memunculkan Oke. inspirasi. Pak Hadi Oke. ada 2 cerpen ya Pak ya? Ada yang akan saya balik munculkan. cerita Nanti saya dengan ambil romansa dari biru. Oh iya. nanti saya ambil dari situ aja. Atau cerpennya Iya, sudah iya, dimuat iya. di ada ya. Iya, Oke. silakan Boleh Pak saya Hadi. jawab? Boleh. Oke, terima kasih Ibu Wan, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yohan. Salam kenal Pak Yohan dari SMA Citra Berkat, Tangerang ya. Novel berseri. Oh iya. Kalau dulu ada cerita bersambung ya. Zaman saya kecil itu saya senang banget tuh baca Koping Ho misalnya ya kan. Atau apa tuh? Ciputa dari Gua Hantu ya, atau cerita-cerita yang berseri, bersambung dan seterusnya. Ya, itu novel. Novel. Ingat, cerpen itu beda dengan novel. Cerpen itu adalah kisahan pendek, cerita yang singkat, dibatasi oleh jumlah karakternya, dibatasi oleh jumlah konfliknya, dibatasi oleh jumlah tokoh-tokohnya, dibatasi oleh suasana yang akan dibangun, dan lain-lain. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa cerpen itu terbatas. Tidak sama dengan novel yang bisa berlarut-larut, yang bisa panjang kali lebar kali tinggi, yang bisa berseri-seri. Ada novel 1, 2, 3. Tetralogi kan begitu kan? Ya. Ya. Tetralogi itu pada dasarnya adalah satu kesatuan cerita yang dipecah-pecah itu. Ya. Saya pernah baca misalnya, selain itu juga yang karya-karyanya Anwar Fuadi itu bagus itu, ya kan? Saya pernah baca proses kreatifnya Anwar Fuadi itu dalam membuat Negeri 5 Menara. Ternyata dia itu terinspirasi dari surat-suratnya dia yang selama dia pesantren dulu itu dikirimkan kepada ibunya di kampung. Ya, kan dia mondok pesantren kan? Dia di pesantren kemudian sering kirim surat ke ibunya di kampung halamannya. Nah, suatu ketika dia terinspirasi itu ingin mengumpulkan kembali surat-surat baik yang dia buat untuk ibunya maupun surat balasan dari ibunya. Akhirnya dari situlah muncul untuk membuat novel. Ya, yang saya ingin katakan bahwa kalau seperti itu adalah novel. Kalau cerpen tidak bisa. Ya, cerpen itu lagi-lagi kita terbatas dengan aturan-aturan yang memang harus kita patuhi, karena kalau tidak patuh seperti itu maka secara kategorinya lagi bukan novel. Ya, secara kategorinya bukan novel. Ya, Pak Yohan begitu ya. Jadi sekali lagi novel itu tidak boleh dan tidak bisa berseri. Novel itu harus berakhir. Bahkan sifatnya novel itu sekali duduk loh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pak Yohan maksudnya apa Pak Yohan? Kan kita sering baca kan, novel itu sifatnya sekali duduk. Maksudnya apa? Cerpen kali Pak, cerpen. Maaf, aduh, cerpen, maaf. Cerpen itu bersifat sekali duduk. Ya, kan kita sering baca begitu kan? Ciri-ciri cerpen bersifat sekali duduk. Maksudnya ya kalau kita baca cerpen walaupun sambil duduk, sekali duduk pun bisa selesai. Berbeda dengan novel. Novel itu bisa berhari-hari, ya, bisa berminggu-minggu membacanya. Kalau malas baca novel bisa 2 minggu baru kelar. Tapi kalau cerpen sekali duduk, ya. Jadi jangan berlarut-larut, jangan berseri-seri, Pak Yohan ya. Pak Yohan bagaimana? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan Pak Yohan. Pak. Iya.
Yang kedua Siap, dari Pak. Ibu Nining, SMA 17 ya, Tangerang ya. Untuk memunculkan inspirasi. Nah ini nih ya, inspirasi. Saya sering banget tuh orang nanya, gimana sih Pak munculin ide Pak? Munculin inspirasi Pak? Itu sederhana sekali. Dan itu sangat, katakanlah apa ya, sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi masalah bagi kita. Jangan membayangkan inspirasi itu muncul kalau waktunya seperti ini, kalau suasananya begitu, kalau kita berada di satu tempat. Jangan. Dimanapun, kapanpun, inspirasi itu sebetulnya ada. Saya pernah menyampaikan kepada teman saya, kebetulan waktu itu teman saya dosen ya, dosen di Pamulang, ingin membuat satu karya. Pak Hadi tolong dong, gimana cara memunculkan inspirasi. Ini sekaligus menjawab Bu Nining ya, Bu Nining ya. Kebetulan teman saya itu dalam perjalanan dari Pacitan mau kembali ke Jakarta. Dia WA saya, Pak Hadi, saya ingin dalam perjalanan saya dari Pacitan ke Jakarta ingin membuat cerita. Inspirasinya gimana nih Pak Hadi? Pak, jangan nanya inspirasi. Bapak lihat di sekitar Bapak. Maksudnya apa? Bapak duduk di mana? Ini saya duduk di sini nih. Di samping saya, waduh bau banget. maaf. Jadi ceritanya teman saya itu duduk di sampingnya ibu-ibu yang bau balsam. Ibu-ibu bau balsam. Ini di Pak saya mabok Pak. Di samping saya ibu-ibu bau balsam. Aduh mabok banget saya. Saya ketawa tuh. Pak, udah itu buat ceritanya dari situ. Maksudnya gimana? Inspirasinya dari situ, perjalanan Bapak dari Pacitan ke Jakarta. Dalam perjalanan Bapak mabuk karena di samping Bapak ada ibu-ibu baunya balsam. Oh gitu ya. Dia bikin itu, ya. Itu inspirasi. Artinya inspirasi itu dimanapun bisa, ya. Jangan terpaku inspirasi harus begini. Inspirasi harus aturannya begini. Jangan. Ya, kita lihat. Nah, gini. Saya tanya ke Ibu Nining. Kalau Ibu Nining melihat laut, apa yang Ibu Nining tangkap? Ada ombak, ada Ombak. pantai, ada nelayan, ada perahu, nelayan. ada perahu, ada pasir. Wah, banyak. Ada ombak, ada perahu, ada pasir, ada nelayan, ada jaring, ada ikan, ada ibu-ibu lagi jemur ikan kering dan lain-lain. Ibu ambil dari situ. Aku aja belum gajian, mau beli apa nih? Ibu ambil dari suasana yang Ibu tangkap dari pantai, ya, dari yang Ibu lihat. Itu inspirasi, ya. Dari apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita amati, yang betul-betul menurut kita itu kita bisa memunculkan dasar-dasar kita menulis, itu inspirasi, ya. Jadi dari manapun bisa, ya Ibu Nining ya. Oke. Bu Nining, paham apa yang saya sampaikan? Ya, terima kasih Pak, saya dapat memahaminya. Sama-sama. Ibu Dwi Wahyuni, kalau nggak salah ini dari Tangerang Selatan ini kayaknya nih. Mana coba Ibu Dwi? Betul, Pak. Teman saya ini, Pak. Ya, apa kabar Bu Dwi? Iya, Pak Adi. Alhamdulillah, ini sama Bu Nani tuh, sama tuh. Di sini ada Bu Lili. Alhamdulillah sehat, Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Dwi pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya kita ngajar di SD kelas 3 ya untuk membuat cerita anak? Gampang lah, ya. Kita lihat kebiasaan misalnya maaf. Misalnya Ibu Dwi punya anak di rumah, anak kelas 3. Ada nggak Bu Dwi? Ada ya? Ibu lihat aja kebiasaan anak kita itu. Anak Ibu itu. Ya, dari Ibu perhatikan aja. Ini memunculkan inspirasi dan memunculkan bagaimana kita akan mengembangkan cerita. Ibu perhatikan anak Ibu yang kelas 3 SD itu dari dia bangun tidur sampai nanti dia mau tidur lagi. Di situ ada cerita. Di situ ada alur. Ya, di situ ada rekayasa imajinatif yang akan Ibu kembangkan menjadi suatu cerpen. Ya, misalnya suara azan membangunkan adik, ya kan? Lalu Adi, adik maaf segera Pak Adi, bergegas. bagi siswanya. Ya? Maksudnya siswanya Pak Adi.
Siswanya, Mengajak untuk siswa untuk Dia siswanya. bercerita gitu. Siswanya. Untuk siswanya. Siswanya, Oke. betul. Kita balik aja. Kita sampaikan ke siswa tersebut atau anak-anak didik kita yang kelas 3 SD. Nak, coba kamu perhatikan kalau misalnya dalam satu Pesan ke hari saya, Pak. dari bangun tidur sampai nanti kamu 55. tidur lagi, apa Mudah-mudahan tuh nggak yang naik bisa ya. kamu perhatikan, Soalnya Agus, yang apa bisa bulan kamu rasakan, Lebaran gitu. yang dilihat, Awas yang yang Sri di ya. Ya, di mute dulu Bu. Yang lainnya. ya, mohon yang itu bisa di ini dulu. Mungkin host kali Ya. bisa mengatur. Oke, lanjutan ya, Bu Dwi ya. Untuk anaknya, untuk siswa kita yang kelas 3 SD ya kita kembalikan saja. Nah, kalian nanti membuat cerita apa yang kalian alami dari kalian bangun tidur sampai nanti kalian tidur lagi tuh. Kalian tulis aja ya, itu garis-garis besarnya tadi tuh kerangkanya tuh. Kalau kemudian dikembangkan saja. Misalnya aku bangun jam 3:30 pagi, kemudian cuci muka, selanjutnya aku siap-siap untuk sahur. Mamaku sudah menyiapkan makanan yang enak sekali dan seterusnya. Itu kan cerita-cerita yang berbasis anak, ya kan? Dari rangkaian cerita itu menjadi cerpen. Bagaimana memunculkan masalahnya? Misalnya, ya, mamaku marah-marah. Ternyata karena aku menumpahkan sayur yang tadi mama angetin, ya kan? Ya kan, berarti ya konfliknya tentu berbeda dengan konflik kita orang dewasa. Konflik anak itu ya tentu konflik yang sederhana, yang menurut anak itu adalah masalah. Ya, itu ya. Jadi konteksnya lagi-lagi konteks yang sesuai dengan anak. Nah, pengembangan ceritanya pun ya pengembangan cerita yang sesuai dengan anak. Ya, yang dia rasakan saja itu jadi cerita kok. Saya sudah berapa kali seperti itu ya, anak didik saya suruh coba kalian buat cerita dari kalian tidur, dari kalian bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Apa saja yang kalian tulis, kemudian kembangkan jadi cerita. Oh iya benar, ternyata aku bisa bikin cerpen itu ya. Sederhana saja, jangan terlalu memaksakan anak untuk mengikuti desain struktur yang kita buat. Jangan. Kita biarkan anak-anak untuk lebih berkreatif, ya, lebih berkreasi, lebih bisa mengembangkan daya imajinasinya dengan gaya mereka, ya, jangan dibatasi. Itu Bu Dwi. Dipahami Bu Dwi? Iya. Siap. Ya. Siap tadi. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Lanjut. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya ada yang gimana? Pertanyaan cerpennya berikutnya Pak. Ya, nah, cerpen mungkin ya. Nanti cerpen bisa di saya share, ya, bisa saya ya, share Pak. di grup ya. Cerpen Ya. saya mungkin nanti saya ambil 1 atau 2 cerpen saya yang sudah dimuat di koran yang nanti akan saya share di grup peserta ya. Ya. Oke, ya lanjut Bu. Berikutnya ini dari bapak-bapak nih, katanya dari tadi. Iya, dari tadi ibu-ibu terus. Ini bapak-bapak. Pak Henry, silakan Pak Henry. Ya, assalamualaikum. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam. Kurang keras suaranya. Nama saya Henry. Suaranya kurang keras. Halo. Nama saya Henry dari SMP 6 Kota Serang, Pak. Oh iya. Ya, maka Pak Henry. Ya, mau nanya. Kan saya juga iseng-iseng sering nulis cerpen, tapi saya sering dikritisi oleh para cerpenis bahwa cerpen saya itu bisa ketebak seperti sinetron katanya. Nah, sehingga kata mereka cintanya ketemuan, benci, kemudian dewasa punya anak, mati, meninggal, selesai, kata mereka begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimanakah cara menulis cerpen yang enggak kayak sinetron, ceritanya enggak ketebak. Itu aja mungkin dari saya, enggak mau panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Berikutnya ada bapak-bapak lagi, Pak Nanang.
Silahkan Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nana. Ada di Tangsel Pak Adi. Wih, Masya Allah. Ya, terima kasih. SMA kali ya Pak ya? Iya. SMA mana, Ternyata Pak? membuat cerpen itu sebenarnya mungkin mudah ya, banyak dengan teknik-teknik tadi. Namun pengalaman dari Pak Hadi ini Pak Hadi, kalau kita Iya. berjualan itu kan lihat mangsa pasar. Ya, tidak hanya membuat tiba-tiba atau menjual tiba-tiba tidak laku. Menurut pengalaman Pak Hadi ini mengangkat cerita kisah apa? Percintaan, sosial atau apa yang dengan masa sekarang ini gitu. Karena kalau cerpen juga tidak memiliki aura yang kuat, khawatir kan tidak dibaca sama orang-orang gitu. Nah, menurut pengalaman Pak Hadi dengan sekian puluh buku yang sudah di ini itu kisah apa ternyata itu? Apalagi tadi yang sudah mudah ditebak itu kan sudah tidak menarik berarti ya. Terima kasih Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Nanang. Iya baik Pak. Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ada bapak-bapak lagi? Wih, mantap ini. Nggak mau kalah sama ibu-ibu. Ada? Ya, mangga silakan. Atau ke Ibu Rokayah ya yang mau bertanya. Ya, Silakan boleh. Ibu Rokayah. Terima kasih. Oh iya. Ibu Rokayah dari tadi itu kayaknya itu tergetan itu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Hadi, mungkin pertanyaan saya juga sama dengan teman-teman ya. Sebetulnya kita itu teori mungkin sudah banyak ya, apalagi sekarang kita bisa searching Google gitu. Yang masalah itu justru praktiknya gitu. Kadang kita ide banyak ya bermunculan, tapi tidak pernah bisa menggarap satupun sampai tuntas gitu loh Pak. Bagaimana itu supaya bisa lah gitu membuat satu gitu, tapi tuntas gitu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya, Bu Rokayah itu pertanyaan ini. Iya betul Bu. Saya itu mau menjadi penulis itu sejak tahun 98, pokoknya begitu tamat SPG ya dalam hati aduh pengen punya laptop, dia kan penulis. Sampai sekarang laptop banyak tetap belum jadi itu karyanya nggak ada. Pak Hadi itu permasalahannya Pak. Coba di. Atau saya kayaknya harus privat langsung nih ke Pak Hadi nih, aduh. Oke, terima kasih. Langsung Pak Hadi. Oke, saya jawab ya. Aduh, luar biasa ini. Saya suka dengan dengan Bapak Ibu yang merespon apa yang saya sampaikan. Nah, buktinya banyak pertanyaan. Ya, kalau tidak dibatasi waktu mungkin bisa saya tampung semuanya. Ya, dari Pak Henry, salam kenal Pak Henry, SMP 6 Serang. Ya, salam kenal Henry ini. Penulis juga nih Pak Henry. Iya pasti. Dari auranya saya baca itu, aduh ini penulis ini. Ini buku saya Pak Hadi. Wih, Masya Allah luar biasa. Bisa nanti kita saling sharing nanti di di luar forum. Ya. Oke, sip. Pak Henry, bukan lagi iseng-iseng ini mah, udah jadi penulis mah bukan iseng-iseng lagi, ya, bukan iseng-iseng nulis cerpen ini mah, ya, tapi ya menurut teman-teman Pak Henry ini bisa ketebak ceritanya kayak sinetron, cinta, ketemuan, benci, dewasa, mati, ribut, bla 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 bla, yang bisa mudah sekali ditebak oleh pembaca, ya, bahkan oleh orang yang tidak membaca. Ya, hanya mengamati nih, beda orang yang membaca dengan orang yang hanya sebatas untuk mengamati itu kadang-kadang penangkapan dan penilaiannya berbeda. Tapi lebih kuat apabila orang yang akan membaca, orang yang akan menilai itu harus membaca dulu, ya. Orang tidak bisa memberikan satu penilaian apabila tidak membaca. Oke, bagaimana caranya nih supaya tidak seperti sinetron? Ya ini agak susah ini. Tapi begini Pak Heri. Gini, semakin kita sering menulis cerpen, tentu kemampuan kita dalam mengolah cerita itu harus semakin terasah, semakin bisa bervariasi. Jangan kita terpaku pada satu cerita yang melulu itu saja, yang mudah ditebak oleh orang lain. Kita harus bisa menampilkan cerita dengan variasi-variasi yang lain, dengan genre yang berbeda-beda. Suatu saat kita menulis cerita anak, suatu saat kita menulis cerita remaja, suatu saat kita menulis cerita tentang percintaan, tentang keluarga dan sebagainya. Atau suatu saat kita menulis cerita yang serius, yang di dalamnya ada unsur-unsur politiknya dan lain-lain. Supaya apa? Supaya ada variasi di dalam karya kita yang
tidak mudah ditebak oleh orang lain. Kita buat alur yang jangan monoton, alur yang berbeda-beda, ya. Ya, misalnya cerita yang satu tentang anak, ya, ceritanya tentang seputar anak dengan alur yang sangat sederhana, ya, tidak ada konflik-konflik yang katakanlah konflik yang sangat serius. Konfliknya hanya misalnya Amir ribut sama Udin misalnya. Kenapa? Karena ini contoh saja ya Pak Hendri ya, termasuk dengan Ibu Bapak yang lain. Ini contoh-contoh cerita saja. Suatu kali misalnya Pak Hendri buat cerita tentang anak. Suatu hari Amir ditegur oleh guru BK ya, karena nilainya jelek, ya. Tetapi si Udin disanjung-sanjung karena nilainya bagus. Nah, padahal dalam ulangan yang tadi di pagi dilakukan, si Udin itu nyontek. Itu kan ada masalah, ya kan? Ada masalah. Masalah di situ apa? Masalahnya adalah berkaitan dengan sikapnya si Udin yang menyontek itu berakibat pada yang kena hukuman adalah si Amir. Ya, padahal Amir nggak nyontek. Amir nilainya jelek, tapi karena dia jujur. Si Udin nilainya bagus, dapat 100, tapi dia nyontek. Ini ada kontradiktif yang justru di situ akan menimbulkan masalah yang menurut saya menarik untuk dikupas menjadi suatu cerita. Hari berikutnya setelah cerpen itu selesai, Pak Hendrik bikin cerita yang lain lagi, jangan sama, ya. Berikutnya lagi beda lagi, seterusnya, supaya cerita-cerita yang Pak Hendri buat itu tidak mudah ditebak jalur ceritanya, alur ceritanya. Itu Pak Hendri ya. Perkaya dengan kebebasan kita untuk membaca cerita, Pak. Ya, semakin kita membaca cerita, cerpen, terutama karya-karya pengarang-pengarang yang sudah katakanlah yang bisa kita jadikan sebagai patokan, ya. Baca-baca cerpen orang lain bagus-bagus, ya. Karena dari semakin kita membaca cerpen, semakin membuat kekayaan intelektual kita, pemahaman kita makin bertambah. Pengembangan cerita yang akan kita buat menjadi semakin bervariasi, tidak mudah ditebak oleh orang lain. Itu Pak Hendri ya. Ya. Oke. Cukup Pak Hendri? Ya, terima kasih. Oke, Pak. terima kasih. Selanjutnya dari Pak Nanang. Aduh, ini sama-sama orang Tangsel ini Pak. Di mana Pak? SMA mana Pak? SMA 7 Pak, Tangsel. Oh, Masya Allah. Pak Agus ya Pak ya? Bukan. Pak Agus D4. Pak Agus 4. Saya dulu juga di SMA 12 Pak. Pak Samsudin. Pak Haji. Pak Agus kan sekarang udah rotasi. Iya ya. Oke, pertanyaan Pak Nanang. Melihat pangsa pasar. Iya. Bagaimana caranya nih? Caranya ikuti kira-kira apa yang menarik saat ini. Fenomena apa nih yang terjadi? Ikuti, ya. Misalnya saat ini adalah suasana Ramadan. Kita bikin cerpen tentang Ramadan, ya. Atau ada tsunami COVID di India, itu kan lagi viral kan, sudah mendunia. Kita bikin cerpen, walaupun kita tidak di India, tapi tema yang akan kita buat tentang suasana di sana bisa saja, ya. Atau tentang katakanlah tentang pandemi saat ini yang belum ada jelas, kita buat cerpen. Artinya kita membuat cerita itu berdasarkan fenomena yang terjadi. Maka biasanya ya nanti bisa mudah dipahami dan mudah menjadi daya tarik bagi orang karena mengikuti zamannya, mengikuti fenomenanya ya. Beda ceritanya begini. Pak Nanang bikin cerita. Tapi ceritanya adalah cerita yang alurnya Pak Nanang bangun, kemudian latarnya kira-kira tahun 80-an. Tetapi tidak dipahami oleh anak-anak sekarang. Padahal Pak Nanang inginnya cerita Pak Nanang itu dinikmati oleh anak-anak, diterima, dinikmati. Ini nggak nyambung, ya. Jadi usahakan cerita itu yang menurut pembaca yang akan kita jadikan sebagai sasaran, sebagai target adalah cerita yang masuk dalam logika mereka. Masuk dalam pemahaman mereka, ya mudah diterima oleh mereka. Ini seperti ini merupakan salah satu trik
ya, supaya cerita kita diterima sesuai dengan pangsanya. Apabila cerita-cerita kita bukukan, kita terbitkan, kemudian kita katakanlah kita jual, bisa diterima karena ceritanya ya, sesuai dengan situasi saat ini misalnya. Seperti itu Pak Nanang. Ya, jadi kata kuncinya adalah ikuti fenomenanya, ya, fenomena yang tidak biasanya, fenomena yang menurut kita menarik, ya. Begini, saya mau tanya ke Bapak Ibu, terutama ke Pak Nanang. Menurut Pak Nanang dan Bapak Ibu, benar nggak matahari terbit dari timur? Ya, yang umum iya selama ini, ya, tapi bisa bener, aja ya. tidak. Ini kan pertanyaan sederhana loh, tapi kita bisa menjebak orang, ya kan? Bener nggak Pak Henry, matahari terbit dari timur? Iya. Secara keumuman iya Pak, tapi bisa saja tidak. Oke. Bagaimana supaya kita membuat suasana itu menjadi menarik? Kita meyakinkan orang bahwa matahari tidak terbit. Loh, wah rame kan? Nah, tapi kita buat cerita. Yang betul adalah bumi yang mengitari matahari, gitu kan? Ya kan? Bukan matahari yang mengitari bumi, bukan matahari yang terbit dari timur tenggelam di barat, bukan. Tapi yang betul adalah bumi mengitari matahari. Itu satu contoh saja, ya, satu contoh saja yang membuat orang akan dalam tanda kutip ada kontroversi yang kemudian kita jelaskan menjadi cerita. Ya, dulu gini. Dulu perempuan itu akan senang kalau dipuji wajahnya cantik bagaikan bulan. Wah, Dek, wajahmu cantik sekali bagaikan bulan. Tapi dalam perjalanan sekarang ini, orang kalau disebut wajahnya cantik bagaikan bulan, kalau dia sadar, kalau dia paham, pasti dia nggak terima. Wah, kurang ajar. Berarti kamu bilang wajah itu mukanya nggak rata gitu kan, permukaannya gersang, berarti kamu anggap wajah aku gersang ya, nggak menarik ya, dan lain-lain. Itu satu contoh saja. Artinya adalah Pak Nanang, lagi-lagi kita mencoba untuk membuat satu cerita yang sesuai dengan fenomena, dan bisa saja kita mencoba untuk membuat satu dalam tanda kutip kontroversi-kontroversi yang nanti akan diterima oleh pembaca kita, tetapi nanti akan terjawab dengan cerita yang kita buat. Gitulah. Ya, akan terjawab dengan cerpen yang akan kita buat. Gitu. Tapi jangan dijadikan bahwa kontroversi matahari terbit dari timur itu salah, jangan. Akan terjawab kalau pembaca itu mengikuti cerita saya, cerita Pak Nanang, setelah ternyata misalnya tokoh ceritanya itu ya dia seorang yang suka meneliti, oh ternyata matahari bukan yang mengitari bumi, tapi bumi yang mengitari matahari. Itu satu contoh saja, ya. Seperti itu Pak Nanang. Terima kasih Pak, tadi, makasih. Oke. Ya. Selanjutnya Ibu Rokaya. Wah, ini. Ya baik Pak. Teorinya banyak ini, tapi ternyata nggak beres-beres bikin cerpen. Ini, saya pernah membaca begini. Umar Khayyam, ya mungkin Bapak Ibu sudah paham lah Umar Khayyam. Itu mengatakan bahwa jangan memberikan terlalu banyak teori kepada anak didik kita. Tapi suruhlah mereka rajin membaca. Itu menurut Umar Khayyam. Ya. Kenapa? Karena dari berangkat membaca itu, maka akan muncul imajinasi, maka akan muncul daya semangatnya untuk menulis, daya tariknya untuk menulis. Itu menurut Umar Khayyam. Ya. Beda lagi dengan misalnya saya pernah baca juga oleh Profesor Huminto. Beliau mengatakan, bacalah teori sebanyak-banyaknya tentang apa yang akan kita buat. Tapi dalam sastra ya, dalam sastra. Bacalah sebanyak-banyaknya teori tentang sastra. Tapi dalam prakteknya jangan terpaku pada teori. Artinya apa? Sekalipun teori kita kuasai, kita pahami, jangan terpaku banget dengan teori. Ya. Kebebasan kita dalam melahirkan suatu karya itu berdasarkan kemampuan kita dalam mengelola, dalam merekayasa cerita, dalam mengemas konflik. Ya, bisa saja tadi yang saya sampaikan teori saya, Ibu nanti membuat ceritanya, Bu Rokayah, tidak sama dengan apa yang saya sampaikan. Itu hak Ibu. Ya, saya hanya menyampaikan sebatas teori saja, apa yang saya
alami selama ini. Kan tadi saya katakan begitu kan? Itu kan berarti teori. Tapi dalam pelaksanaan ibu boleh menggunakan teori saya, tapi ibu pun sangat berhak mengesampingkan teori saya. Tidak memakai teori saya. Itu silakan ya. Lagi-lagi semuanya ada dalam dalam kendali ibu ya sebagai penulisnya ya. Jadi untuk menghilangkan masalah ibu yang membuat cerita kok nggak setuntas-tuntas, usahakan membiasakan diri menulis. Membiasakan diri menulis walaupun ya satu paragraf. Pahit-pahitnya satu kalimat ya. Pahit-pahitnya satu kalimat. Sehari ibu bikin satu kalimat, 5 hari bikin 5 kalimat, jadi satu paragraf, ya kan? 1 minggu bikin bisa dua paragraf, 1 bulan bisa bikin setengah cerpen, ya. 3 bulan masa iya nggak kelar-kelar. Disiplinkan ibu untuk melanjutkan cerita yang ibu buat. Jangan mandek dan jangan terpotong atau jangan terbuang oleh aktivitas lain yang ibu melupakan apa yang ibu lakukan tadi itu. Harus dilanjutkan supaya fokus dulu nih, ya. Kalau nggak seperti itu ya nggak kelar-kelar. Iya betul Pak. Itu kuncinya itu Bu, ya. Fokus ya, dan mendisiplinkan diri, ya. Ya baik Pak. Seperti itu. Itu jawaban saya, ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Rokaya. Ya. Ya Bu Wan, mangga. Terima kasih Pak Adi yang sangat luar biasa. Ini satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini dari Ibu Juwita ini. Ibu Juwita. Mempertanyakan tentang biasanya anak-anak diminta untuk membuat cerpen itu idenya tuh datar, konfliknya datar. Nah, bagaimana Pak untuk memberikan warna yang lebih menarik kepada siswa supaya siswanya lebih paham gitu maksudnya. Oke, supaya warna menarik ya. Iya, supaya lebih tidak datar lah ininya konfliknya. Ya. Ini yang terakhir Bapak ya karena sudah mendekati pukul 12. 12. Ini Ibu Juwita mah dari Tangerang Selatan ini. Juwita Nurhayati. Mana Bu Juwitanya nih belum kelihatan ini di laptop saya nih. Bu Juwita. Mana? Halo ini Bu Juwita. Pokoknya teman saya dari Tangerang Selatan ini. Satu gugus sama saya. Oke, pertanyaannya begini. Bagaimana biasanya anak-anak itu kan menulis cerpen itu idenya datar ya. Yang itu aja. Ya, warnanya bisa kita tebak. Tidak lagi seperti pelangi, tapi warna-warna yang monoton. Nah, bahasanya seperti itu. Bagaimana nih supaya lebih menarik nih, supaya tidak monoton, supaya tidak itu saja. Lagi-lagi saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu. Kita biarkan anak kita itu ya berkembang, berkreasi dengan daya imajinasi masing-masing. Kita berikan tema, misalnya ada tema, tapi tema itu jangan membatasi kreativitas dia untuk mengembangkan cerita. Ya, jangan kita biarkan anak-anak kita itu terdoktrin dengan cerita-cerita yang monoton. Ya, makanya kita katakan, "Nak, silakan." Atau yang paling sederhana tadi yang saya sampaikan waktu saya menjawab pertanyaan siapa tadi itu yang tentang anak. Bu Dwi ya, dari Bu Dwi. Iya. Tentu yang dialami oleh anak dalam 1 hari apabila dia tulis, kemudian dia kembangkan menjadi cerita, berbeda dengan temannya. Tidak mungkin sama dengan temannya yang lain. Tidak mungkin sama dengan temannya yang lain lagi. Semakin banyak anak, semakin banyak variasi cerita. Dan jangan kita arahkan anak itu menuju ke pemahaman cerita yang kita bangun. Ya, kita hanya memberikan dasar-dasarnya saja, memberikan gambaran-gambaran secara umumnya saja. Anak silakan mengembangkan dengan gaya masing-masing. Jangan sama ya Naya, silakan kamu ceritakan. Atau misalnya begini, saya pun pernah seperti ini. Saya menggiring anak ke kebun sekolah, ya. Latarnya sama, semuanya ada di kebun kan. Kalau kita membatasi cerita itu tentang kebun, maka akan
anak akan membuat cerita tentang kebun sekolah semua. Ya kan? Jangan. Sekalipun kita giring anak-anak kita ke suatu tempat, kita bebaskan di situ. Nah, apa yang kamu lihat? Tulis cerita. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu impikan? Apa yang kamu inginkan? Bla 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 bla. Ya, tentu tidak akan sama anak yang satu dengan anak yang lain. Ya, makanya saya katakan tadi supaya untuk memunculkan warna cerita yang berbeda setiap anak itu jangan kita batasi dengan tema yang akan mengekang. Tema itu temanya sifatnya umum. Jangan tema itu yang sifatnya terkunci atau jangan tema itu yang akan membuat anak itu tidak berkembang. Jangan, ya. Kemudian alur cerita kita bebaskan saja. Kemudian tokohnya siapa saja kita bebaskan, ya. Kemudian apalagi misalnya konfliknya apa saja kita bebaskan. Kita hanya memberikan gambaran-gambaran umum tentang batasan-batasan yang sifatnya memang standarisasi dari cerpen, misalnya. Nah, nanti kalian bikin cerpen jangan panjang-panjang ya, cukup 3-5 halaman misalnya, karena anak kan nggak usah panjang-panjang, ya. Cukup 3-5 halaman aja ya anaknya, nah, jangan panjang-panjang nih. Kemudian ceritanya juga jangan yang rumit-rumit nak ya, yang sederhana saja. Tokohnya jangan banyak-banyak itu. Jadi standar-standar itu kita sampaikan, tetapi kita tidak membatasi. Ya, sekali lagi kita berikan ekspresi si anak itu untuk meluangkan ya kemampuan dia dalam mengolah dan mengembangkan cerita. Itu ya, Bu Juwita. Jadi jawaban saya seperti itu. Jangan memberikan batasan-batasan yang mengekang kebebasan anak untuk bercerita, untuk mengembangkan cerita. Seperti itu, Bu Juwita. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Sebentar Bu Wan, diingatkan kepada para peserta, Bapak Guru hebat akan mengisi kehadiran ya di chat Zoom. Segera mengisi daftar hadirnya di kolom. Ya, silakan Bu Wan. Terima kasih Bu Desmiri. Diingatkan sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, silahkan diisi daftar hadir yang ada di kolom chat di Zoom ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, ini guru-guru hebat, ada luar biasa semuanya. Ada pengawas, terima kasih banyak. Ibu Dr. Mary, terima kasih. Ya, ini ada tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih dari Bu Sofia Dewi, dari Bu Yaya, Bu Nanik, ada Pak Yohan, ada Bu Nining, ada Bu Dwi, Pak Nanang, Pak Hendri, Ibu Rokayah, dan Ibu Juwita. Nah, mungkin ini masih banyak Pak pertanyaan-pertanyaan. Luar biasa. Boleh nanti ditampung saja. Ya, nanti bisa diteruskan ke Pak Hadi ya, sangat luar biasa antusiasnya ya. Mungkin ada ini Pak ringkasan atau closing statement-nya, silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Wan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas respon yang luar biasa ya. Sekali lagi ini saya hanya sebatas menyampaikan. Kemudian nanti untuk selanjutnya bisa saja nanti pertanyaan itu kita tampung Bu Wan ya. Nanti kan ada kelanjutan berikutnya ya, pertemuan-pertemuannya nanti. Nanti panitia akan menyeting ya untuk Bapak dan Ibu. Jadi supaya tercapai apa yang kita harapkan ya, nanti tercipta cerpennya, terbit buku antologi ya kan, dan sebagainya, sampai nanti Bapak dan Ibu dapat mendapatkan sertifikat dan lain-lain. Nanti pertemuannya tidak hanya saat ini ya, nanti akan di-setting oleh panitia, akan disampaikan informasinya melalui grup peserta. Oke, untuk penutup intinya adalah begini. Saya ingin memberikan satu gambaran umum saja sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Intinya bahwa dalam cerpen itu tetap harus memuat 3 bagian pokok ya, sebagaimana referensi yang saya sampaikan di awal. Yang pertama harus ada bagian pembukaan. Tentu yang dimaksud dengan bagian pembukaan ini lagi-lagi dikembalikan kepada Bapak dan Ibu untuk mengembangkannya. Yang kedua isinya, bobot isi harus lebih besar, lebih banyak. Dan yang ketiga penutupnya. 3 bagian ini
jangan dilupakan ya, karena ini merupakan bagian utama dalam tubuh cerpen. Kemudian berikutnya adalah tahapan-tahapan dalam menulis cerpen yang saya olah ya secara praktisnya, yang ada 5. Yang pertama kita buatkan perencanaannya. Perencanaan menulis cerpen ya, materinya tadi saya sampaikan. Kemudian menyusun cerpen. Dari perencanaan itu kita lanjutkan dengan pembuatan menyusun cerpennya. Kemudian bagaimana cara membukanya, yang ketiga, yang keempat mengembangkan ceritanya, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, apabila Bapak dan Ibu patuh atau mengikuti struktur yang saya buat, insya Allah cerpen dari Bapak dan Ibu pasti ya akan selesai ya sesuai dengan target yang Bapak Ibu inginkan. Tetapi apabila Bapak dan Ibu tidak mengikuti apa yang saya sampaikan pun tidak masalah. Hanya saja batasan-batasan harus tetap Bapak dan Ibu pegang. Ingat, jangan sampai berlarut-larut karena tidak ada acuan struktur yang jelas, kemudian kita lalai. Berlembar-lembar, ceritanya jadi membengkak banyak sekali konfliknya, kemudian tokohnya banyak dan lain-lain. Ya. Jadi struktur yang saya buat adalah untuk acuan supaya kita punya rem dalam membuat cerpen. Itu saja penutup dari saya, Bu Uwan, hanya sebatas mengulang dan saya memberikan gambaran singkatnya saja. Ya, saya kembalikan ke Bu Uwan, silakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Hadi, sangat luar biasa ilmunya, memotivasi, mudah-mudahan bisa membakar semangat Ibu dan Bapak semua ya. Amin. Ya, yang saya garis bawahi ini dari Pak Hadi, kita jangan berputus asa, kita harus terus menulis dan menulis. Nah, ada seorang bijak yang mengatakan, Bapak dan Ibu, bahwa seorang profesional itu ada di titik amatir dulu. Nah, seorang profesional ada di titik amatir dulu. Begitu juga dengan seorang penulis. Nah, penulis juga pasti ada di titik amatir juga. Nah, mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang kita semua berada di titik yang profesional. Terima kasih banyak. Ya, saya Uwan Purwani dari SMP 4 Kota Serang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Desmiri Yenti. Silakan Ibu. Ya, tepuk tangan dulu dong buat moderator hebat kita. Ya, terima kasih Bu Uwan, terima kasih Pak Hadi yang sangat Terima kasih Pak Hadi, Bu Uwan, yang sudah membimbing pagi hari ini pada siang ini. Dan kembali lagi, ternyata bisa mendetek. tolong di mute dulu ya Bapak Ibu suaranya ya. Salam buat Bu Nelly semuanya. Sebentar Bu, jangan keluar dulu ya Bu, jangan keluar dulu, nanti kita ada sesi foto bersama ya. Berpuasa. Bu Sri sebentar, coba Bu Haji sebentar ya, Bu Haji Sri. Nah, ini kita ada diskusi dulu menjelang pendampingan seperti apa, nanti kita ambil kesepakatannya seperti apa gitu, Uni ya. Ya, kita ada sesi foto bersama juga. Ya, sekali lagi saya foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan. Iya, sekali lagi kami ingatkan bahwa jangan lupa mengisi kehadiran di chat Zoom karena ini sangat penting sekali. Kami akan melihat dan akan mengeluarkan sertifikat berdasarkan kehadiran Bapak Ibu semua. Dan juga untuk pembimbingan materi ini tidak hanya sampai di sini, Bapak Ibu akan dibimbing oleh Bapak Hadi dan juga mungkin para panitia yang siap membantu cerpen Bapak Ibu bisa terbit sampai berbentuk buku dan banyak diskusi lain yang akan kita lakukan nanti di grup. Ya, kami persilakan dulu kepada Pak Hari untuk mengadakan atau untuk memoto ya, untuk foto bersama dulu sebagai dokumentasi kita. Silakan Pak Hari. Oke, tadi sudah Bu Iluh yang sudah siap. Silakan Bu Iluh untuk mempersiapkan. Ya, Bapak Ibu yang videonya yang masih ditutup, silakan dibuka biar terlihat wajah cantik dan wajah gantengnya.
Salam yang literasi itu. ya, nanti di aba-aba ya Bu Ilu yang foto. Tolong di aba-aba mungkin kita pakai salam literasi dengan tangan begini semua ya Bapak Ibu. Ya. Pak Nanang dibuka kameranya. Silakan dibuka kameranya yang lain yang masih tertutup. Ya. Pak Nanang mana? Nanangnya kumis udah siap-siap Pak ke Nanang? masjid. Ya. Ya. Salam literasi. Udah Bu Ilu? Bu Ilunya ada nggak sih yang foto? Ada. Udah dipoto. Belum. Jangan. Ada berapa slide ini? Ada 4, Bun. Ada 4 ya. Iya. Tuh. Udah dulu. Halaman 1. Atau saya aja, Bu Ilu? Udah boleh. Iya. Enggak ada. Boleh 2 kali buat. Ya. Di backing. Udah dulu. Salam literasi. Disebutkan halaman 1 siap-siap gitu, halaman 2. Ya. Beda-beda ya halamannya. Halamannya beda-beda. Saya pakai tas dan masalahnya. Oh, ini saya aja Bu Desmiri ya? Ya, silakan Bu Bu Sri Uwan. Mulyani. Bu Sri Mulyani belum muncul. Udah. Udah. Semuanya udah? Nah. Bentar. Literasi. 1, 2, 3. Udah. Ya, siapa lagi? Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Pak Hari dan kawan-kawan. Udah berapa? Udah, kan tadi awal, Mama. Sudahkah? Bapak dibanyain tadi. Sekarang buka kameranya. Batiknya banyak, Bu. Iya. Nanti dulu Bu Ilu mau promosi dulu, silakan Bu Ilu. Satu lagi. Ini lagi nih. Enggak, ini lagi nih. Satu tadi belum. Ya, 1, 2, 3. Udah. Bu Nelly, mohon izin nih, mau promosi dulu. Ibu. Bu Nelly, mohon izin, Bu Dewi. Dengan ayah kene kumis. Sebentar Bapak Ibu ya. Pak Nanang, nuhun Pak Nanang. Caranya, Bapak Ibu tolong gini, Uni, Pak Hadi, Uni, juga panitia yang lain. Jadi Ya, untuk mangga. pembimbingan, bagaimana kalau kita sepakati setelah Lebaran saja ya? Baik, Bu. Bagaimana setelah Lebaran kita kameranya dipasang. Iya, Mau dipoto, Cen. Ya Bu, seperti kesepakatan kita kemarin, kita sudah berembuk dengan panitia. Acara kita ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi Bapak Ibu nanti kita boleh akan bertemu lagi di grup, atau mungkin kita adakan Zoom juga bisa jadi. Jadi silakan bertanya dan kita akan membuat karya minimal 1 cerpen dan itu dikumpulkan, nanti linknya akan kita sediakan. Ya, karena ini sudah mendekati bulan Lebaran, Bapak Ibu mungkin pastinya sedang repot ya. Untuk itu kami beri tenggang waktu sampai nanti habis Lebaran. Sekarang boleh siap-siap deh seperti kata. Kemudian cerita. Untuk sertifikat juga itu nanti akan kami hitung sesuai dengan daftar hadir peserta ketika bimbingan. Jadi setiap pendampingan, setiap jadwal disediakan daftar hadir. Jangan lupa itu diisi daftar hadirnya. Jadi kita buat 32 jam, betul 32 jam itu. Jadi nanti setelah itu baru bisa dikeluarkan sertifikatnya. Setelah sertifikat, mudah-mudahan jadi langsung bukunya. Jadi ada 2 yang bisa didapatkan oleh peserta. Kalau materi sudah di-share di grup ya. Ya bisa ya Pak Hadi ya. Nanti kita tentukan pendampingannya ya. Kalau pendampingan nanti untuk cerpen mungkin ada sedikit untuk tambahan untuk batasannya supaya tidak berlarut-larut, mungkin antara 5 sampai 7 halaman ya untuk batasan. Ini sebagai acuan saja. 7 halaman itu ya. Iya, 5 sampai 7 terutama halaman A5. Kalau di halaman A4-nya biasanya antara A5 ya. A5. Iya, antara 5 halaman ya. Bukan halaman bukan bermaksud saya membatasi pengembangan cerita oleh Bapak dan Ibu, tetapi nanti supaya jumlah halaman buku yang akan kita terbitkan itu dapat kita atur ya, dapat kita atur. Yang penting karya Bapak dan Ibu nanti tetap kita terbitkan.
Iya, Oke, Pak info selanjutnya di grup ya. Jadi